Halo teman-teman semua, gimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan semoga segala hal baik selalu berpihak pada teman-teman semua. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua. Semoga puasanya lancar dan yang bolong atau mungkin yang nggak puasa bisa menyediakan takjil buat yang puasa. Oke? Nah, jadi kita spesial kali ini adalah spesial dunia otomotif. Kita mau membahas putar otomotif khususnya persepeda listrikan duniawi. Nah, dan kebetulan hari ini kita ada review topik baru yaitu sepeda listrik jenis atau motor listrik jenis motor naked atau motor cowok ya. Kalau mungkin sepintas bisa dilihat teman-teman bentuknya seperti Honda Mega Pro monoshock ya. Bisa dilihat teman-teman bentuknya. Dan untuk spesifikasinya atau ubahan-ubahan yang ada di motor ini, ownernya nggak bisa hadir atau ownernya nggak bisa datang karena dia itu mekanik di JMS di Jason Mobile Showroom, yaitu tempat di mana motor ini dibangun atau di upgrade di sana. Ya teman-teman semua, jadi untuk spesifikasi dari motor ini atau mungkin dari ubahan-ubahannya motor ini yang dilakukan oleh ownernya mungkin bisa meliputi dari sektor depan dulu. Ini ada velgnya adalah berjenis velg alloy depan belakang, dan untuk kalipernya menggunakan kaliper Brembo depan belakang juga. Jadi velg depan belakang ini menggunakan velg ring 12 dipadukan dengan ban Maxxis ukuran 110/60. Dan untuk sektor suspensi depan menggunakan suspensi upside down ori dari bawaan motor ini sendiri. Dan kita lanjut di bagian atas. Di bagian atas atau khususnya setangnya menggunakan setang flat bar dipadukan dengan handle rem menggunakan handle Brembo. Full set ini juga Brembo ya, kanan kiri Brembo. Sedangkan handgridnya sendiri menggunakan handgrid on ori. Dan teman-teman sendiri bisa lihat untuk untuk indikator kecepatan dan indikator baterainya ini menggunakan, kalau indikator kecepatan ini memang ori bawaan dari motor ini sendiri. Dan untuk voltmeter display atau indikator baterai sendiri itu aftermarket, bisa dibeli di JMS Jason Mobile Showroom. Di sektor belakang bisa dilihat teman-teman untuk suspensi belakang menggunakan Ohlin, dan juga spakbor belakang stepnya juga aftermarket, bisa dibeli di Jason Mobile Showroom. Kemudian untuk roda belakang atau mungkin bisa disebut dengan pulser, roda belakangnya juga bisa dilihat sama seperti depan menggunakan ring 12 dipadukan dengan ban Maxxis ukuran 110/60. Oke, ini untuk tampilan look luarnya. Untuk di dapur pacunya sendiri, motor ini menggunakan controller atau kiprok berjenis DJB 72350. Sedangkan untuk pulser atau dinamonya teman-teman bisa lihat sendiri menggunakan IS motor 3000 watt. Jadi motor ini sudah lumayan speknya. Sedangkan motor ini menggunakan baterai lithium berkapasitas 72 volt 50 ampere horse DMT Racing. Oke. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan daripada motor ini, antara spek dan ubahan-ubahan yang sudah dilakukan oleh motor ini. Dan kita nanti akan lakukan uji coba atau test ride-nya, karena sebelum saya membuat ini saya sudah konfirmasi pada ownernya, Cak, gimana kalau nanti saya bikin motovlognya, saya pengen nyobain bagaimana performa dari motor ini sendiri. Kemudian sang ownernya sendiri, udah bawa aja nggak apa-apa, nanti bisa sekalian di review gimana experience ride-nya atau bagaimana sensasi berkendaranya daripada motor ini. Lanjut terus ya. Ya, halo teman-teman semua, kita udah prepare. Kita mau test drive motor Z6 ini, Z6 yang spek touring ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk posisi berkendaranya nyaman banget ya, karena emang motor ini speknya adalah spek touring, dipakai buat touring. Jadi dipakainya nyaman banget. Antara
posisi duduk dengan kita memegang handle setangnya, jadi tegak gitu ya, jadi nggak capek. Terus selain itu motor ini dilengkapi untuk setangnya sendiri. Di panel setangnya motor ini ada sebelah kanan ada panel stop engine, terus ada panel lampu, terus di sini ada lampu hazard juga. Bisa dilihat teman-teman, nyala kanan kirinya. Terus untuk di sebelah kiri motor ini juga ada panelnya, lampu jarak jauh, lampu jarak dekat. Terus ada sen kanan kiri, ada senan kanan kiri, ada klakson. Terus juga, nah ini yang saya kulik dari yang punya motor ini, ada giginya, gigi percepatannya. Yang saya pakai ini adalah di panel dengan tanda huruf S, yaitu gigi 1. Gigi satunya di huruf S. Kita nyobain gigi satunya ya teman-teman. Ya teman-teman, selain motor ini sangat nyaman berkendaranya dengan menggunakan karena motor ini adalah spek touring, motor ini pun dilengkapi dengan gigi percepatan yang ada di handle sebelah kiri yang saya tadi jelaskan di awal. Di handle sebelah kiri ini saya memakai gigi percepatan, yaitu ada di tanda huruf S. Saya mau nyobain kecepatannya ya. Ini gigi satunya, gigi 2. Wah, jalanannya enggak. Ini gigi 3. Wah, sayang sekali teman-teman, karena jalanan di sini kurang panjang. Terus di samping ada, di depan itu ada motor, jadi nggak memungkinkan saya harus nyobain ininya, kecepatan maksimalnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang perlu saya jelaskan teman-teman, ini motor ini benar-benar kenceng. Cuman motor ini emang disetel sama ownernya, sama yang punya ini emang disetel untuk touring, jadi bukan untuk balap. Karena ownernya yang punya Cak Budi ini senang bepergian jauh, jadi emang motor ini emang disetel untuk spek touring ya. Jadi menggunakan stangnya stang plat bar seperti ini. Posisi joknya, posisi tempat duduknya juga dibikin senyaman mungkin, bukan seperti motor balap race gitu ya. Kita cobain lagi. Ini ada gigi 1, gigi 1 narik, gigi 2, gigi 2 teman-teman, gigi 3, lampu merah teman-teman. Sayang sekali, bisa dilihat di depan ada lampu merah teman-teman. Emang di sini kondisi jalannya tidak memungkinkan untuk kita mencoba maksimalnya ya. Kalaupun jalanan yang saya misal saya mencoba di jalan yang emang disesuaikan untuk ini, kita nyoba motor kencengnya. Ini motor ini bisa mencapai kecepatan yang pernah dicoba sama Cak Budi ketika melewati jalan yang sepi, ketika dia berkendara itu katanya sih itu sampai sekitar kecepatan 110-120 km per jam. Jadi motor ini emang bener kencang. Terus dengan baterai lithium seperti di review di awal, motor ini mampu menempuh jarak sekitar berapa ya, kalau misalnya dihitung patokannya gini. Mungkin untuk teman-teman yang di Indo kurang paham di daerah Taiwan ya, mungkin untuk penonton yang di Taiwan, teman-teman yang di Taiwan bisa buat patokan lah. Saya tinggal di Lukang, terus motor ini sama ownernya, sama Cak Budi pernah dicoba, jarak terjauhnya pernah dicoba sampai daerah Taichung naik lagi Tayen kalau nggak salah, itu daerah Pasar Maling. Itu sampai sana itu pulang
pulang pergi ke daerah Tayen. Jadi berapa kilo kurang lebih ya, Lukang Taichung, terus Taichung masih naik lagi. Untuk jarak terjauhnya dari motor ini yaitu yang pernah dicoba sama Cak Budi, itu kurang lebih nyampe Taichung, Lukang Taichung pulang pergi PP. Itu pun masih kondisi baterainya masih lebih ya, nggak habis ya. Jadi emang motor ini emang bisa dipakai buat jarak jauh. Dengan spek baterai lithium yang sudah saya jabarkan di depan, dan juga dipadukan dengan kiprok dan pulser yang saya sudah jabarkan juga. Emang motor ini bisa jarak jauhan. Terus teman-teman mungkin bisa komen bagaimana menurut teman-teman dengan tampilan dan spek dari motor ini. Teman-teman bisa komen. Dan juga mungkin teman-teman juga komen, mungkin setelah saya mereview motor ini saya harus mereview motor listrik jenis apa lagi. Teman-teman juga boleh komen, nanti saya bisa nyari narasumber lain atau mungkin nyari motor listrik lain buat saya review. Beneran asli sumpah, untuk motor ini, untuk experience ridingnya atau sensasi berkendaranya dari motor ini enak banget, lincah ya, dipakai itu lincah, nyelap-nyelipnya enak. Karena wheelbase dari motor ini antara sumbu roda depan dan sumbu roda depan ke sumbu roda belakang itu nggak panjang. Motor ini emang terlihat bantet gitu ya, padat, kecil ya, seperti itu, enak. Terus motor ini pun sebenarnya dari dealernya itu emang sudah keluar dilengkapi dengan shock depannya, sudah menggunakan shock upside down, terus jadi untuk mungkin untuk ownernya yang beli motor ini ataupun teman-teman yang beli motor jenis Z6 ini, jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan budget untuk mengupgrade atau memodifikasi, karena emang motor ini sudah dari dealernya dilengkapi dengan shock upside down. Terus motor ini lampu depan menggunakan lampu proji, terus lampu depan menggunakan lampu proji, terus bannya menggunakan ban Maxxis, ring velgnya menggunakan velg ukuran ring 12 depan belakang. Dan ini satu lagi teman-teman, motor ini shock belakangnya menggunakan shock shock Ohlin. Jadi bisa teman-teman sendiri lihat, ini saya berkendara di jalan yang bergelombang, saya coba lihat. Jadi ribonnya itu empuk banget, enak. Jadi nggak terlalu khawatir ketika kita membetot gas kencang pol, nggak takut terjadi nggak takut mental gitu ya, karena asli suspensinya ini enak banget, empuk banget. Saya malah belum tanya sama ownernya ini shock Ohlin ori atau bukan, nanti saya tanyakan, tapi enak bener, asli enak banget ini motor. Tadi saya papasan sama teman-teman yang pada pemakai motor listrik, asli seru. Oh iya, buat masukan buat teman-teman juga, apapun jenis motornya, apapun jenis kendaraan listriknya di Taiwan, jangan lupa hubungan silaturahim harus tetap dijaga. Apalagi kita sesama perantau atau pekerja migran dari Indonesia, jadi sebisa mungkin salam satu aspal lah. Berbeda-beda motor, berbeda-beda kendaraan listriknya, kita tetap saudara. Jangan lupa, oh iya, sampai lupa, ini motor ini bisa dibeli di dealernya Jason JMS, Jason Mobile Strom, yang beralamat di Lukang, Jalan Lukang Changpin. Nanti ini saya ada nomornya, nanti saya tulis di bawah. Dan juga part-partnya pun atau underdealnya, dan ini semuanya bisa dibeli di bengkelnya Pak Jason ya, di dealernya Pak Jason. Pokoknya dealernya Pak Jason itu komplit. Di situ pun juga menerima jasa upgrade. Jadi selain menjual part-part dan juga underdeal dan juga menjual motor listrik utuh, dealernya Pak Jason pun juga menerima jasa upgrade ataupun modifikasi motor listrik. Nah, kebetulan yang
yang menurut saya mantap gitu ya daripada bengkelnya Pak Jason itu, dan juga mungkin bengkel-bengkel lain lah ya, nggak cuma bengkelnya Pak Jason. Jadi montirnya yang mengerjakan modifikasinya itu sebenarnya dari teman-teman dari Indonesia itu, dari teman-teman dari maksudnya sesama orang Indonesia yang mengerjakan. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu, kalau Indonesia gimana ya ngomongnya? Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, cuman orang Indonesia itu kekurangan orang jujur. Untuk urusan motor listrik seperti ini orang Indonesia sudah banyak yang bisa, terbukti. Kayak orang Taiwan pun, Pak Jason itu orang Taiwan mempekerjakan orang Indonesia untuk bekerja di bengkelnya itu untuk memodifikasi motor listrik dan juga melakukan perakitan di bengkelnya. Mungkin teman-teman mau nyari-nyari barang apa di dealernya Pak Jason komplit, silakan hubungi nomor yang saya tulis di bawah ini langsung dengan Pak Jasonnya nanti. Dan juga di dealernya Pak Jason juga bisa menjual menerima kredit ya, angsuran gitu. Teman-teman bisa membayar DP dulu sekian, nanti bisa dinego dulu dengan Pak Jason, membayar DP sekian, nanti baru cicilannya mungkin saya kurang paham, mungkin maksimal 3 bulan atau 4 bulan, saya juga kurang paham, tergantung dari harga motor yang teman-teman nanti request itu ya. Gimana menurut teman-teman? Motor ini worth it? Oh iya, untuk harganya sendiri motor ini dalam kondisi standar dealer ya, keluaran dari dealernya itu dipatok dengan harga 43.000. Dipatok dengan harga 43.000. Mungkin sekitar berapa? 43.000 kurus per 1000 NT nya itu sekitar, per 1000 NT nya itu sekitar 510 sampai 515 lah. Jadi dari dealernya ini dipatok dengan harga 43.000. Ya tentunya speknya belum spek modifikasi ya, speknya masih spek standar. Cuman dari dealernya itu kayaknya sih shock yang saya tahu, shock depan sudah upside down, dan juga kalau nggak salah shock depannya juga sudah dikasih shock variasi dari Ohlin ini. Dan untuk baterai ya masih menggunakan baterai aki kering itu. Baterai aki kering kayaknya kalau nggak salah jumlahnya 5 atau 6 biji, kurang paham. Terus kiproknya juga kiprok standar, pulsernya juga pulser standar, kayaknya pulser nggak tahu, kayaknya 2000, sekitar 2000. Oke, mungkin teman-teman bisa komen bagaimana menurut teman-teman tentang motor ini. Mungkin saya juga harus mereview motor apa lagi. Sekian review dan motovlog saya kali ini. Maju terus dunia modifikasi Indonesia, patuhi rambu lalu lintas yang ada, hargai pengguna jalan lain, dan jangan lelah menjadi orang baik. Bye bye, terima kasih.